Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan qiyam Ramadan Masjid Al-Mahdi yang dirahmati oleh Allah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui hati kita, melalui lisan kita dengan banyak berzikir, dan melalui perbuatan kita dengan mengorientasikan kehidupan kita untuk akhirat kita. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jika kita membahas tentang bulan Ramadan, tentu yang salah satu yang terbersit di benak kita adalah ini adalah bulannya Al-Quran. Ini adalah bulannya Al-Quran. Kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kemudian di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Maka tidak salah kalau kemudian dalam satu riwayat Umar bin Khattab menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman." Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab, sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini, diangkat derajatnya satu kaum, kata Allah. Wa yadh'u bihal akharin, dan merendahkan yang lain karena kitab ini juga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mengurut tentang siapa-siapa yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka yang pertama adalah di surat At-Takwir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in tsamma amin." Sesungguhnya Al-Quran itu perkataan yang dibawa oleh Rasulin Karim, utusan yang mulia. Kenapa mulia? Karena bawa Al-Quran. Begitu pula kalau kita hari ini menyaksikan banyak tweetbon, banyak flyer Ramadan Karim. Kenapa Ramadan menjadi mulia? Karena unzila fihil Quran, karena Ramadan diturunkan Al-Quran di dalamnya. Dan terakhir tentu saja Nabi kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Kita sering sebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para utusan, para rasul. Kenapa? Karena Rasulullah yang pegang Al-Quran. Otoritas Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Itu yang menjadikan beliau kemudian Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi, pimpinannya para rasul. Bahkan dalam satu riwayat yang diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir berkenaan dengan surat Yusuf ayat 1 sampai 3. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Di ayat ketiga terutama Allah Subhanahu wa taala menceritakan, kami menceritakan, mengisahkan
di dalam kitab itu sebaik-baik cerita. Oleh Ibnu Katsir ditulis di situ bahasanya Umar Ibnu Khattab pernah datang membawa lembaran kitab Taurat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika Rasulullah wajahnya memerah. Bacakan wahai Umar. Oleh Umar dibacakan. Terakhir apa statement Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lau kana Musa hayyan, kata Rasulullah, ma wasi'ahu illa ayyat tabi'ani. Umar ibn Khattab, seandainya Musa hidup hari ini, maka dia pasti akan ikut saya. Maka Musa akan ikut saya, kata Rasulullah. Itulah sebabnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena ini bulannya Al-Quran, pastikan diri kita, keluarga kita, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Hibur diri kita dengan Al-Quran, hiasi rumah kita dengan Al-Quran. Karena sebaliknya, kalau kita menjauhkan diri, membiarkan rumah kita dihiasi dengan musik tanpa ada Al-Quran di situ, maka yang terjadi tentu saja wa yad'u bihal akhir. Allah akan merendahkan hidup kita. Berapa banyak, mohon maaf sekali, berapa banyak orang saudara kita yang secara fisik tidak sesempurna kita hari ini, tapi dengan Al-Quran menjadi mulia. Berapa banyak, mohon maaf, yang mungkin secara ekonomi biasa-biasa saja, tapi dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang setiap hari bekerja mulai pagi sampai sore sampai malam, padahal niat kita mungkin bekerja biar bisa daftar ongkos naik haji, biar bisa daftar umroh misalnya. Tapi ternyata kalah dulu dengan mereka-mereka yang memuliakan dirinya dengan Al-Quran. Berapa banyak anak-anak penghafal Al-Quran yang kemudian tanpa sadar orang tuanya kemudian diberangkatkan ke Masjidil Haram, diberangkatkan ke Mekah Madinah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kata lain. Sikap kita sebagai seorang muslim tentu sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu, menurunkan kitab kepadamu. Di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkam, yang pasti sifatnya, dan yang lainnya itu sifatnya mutasyabihat, yang tidak pasti maknanya, yang hanya Allah yang paling tahu tentang maknanya. Maka dijelaskan oleh Allah orang-orang yang direndahkan oleh Allah, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang-orang yang hatinya ada goncangan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Contoh, mengikuti hawa nafsu untuk mencari takwilnya Al-Quran. Contoh, sering kita dengar dulu terutama ketika masih ada proyeknya, aqimis sholata li dzikri wa aqimis sholata li dzikri, surat Thaha. Dirikanlah sholat untuk mengingat saya. Berarti tidak perlu sholat kalau sudah ingat Allah. Ini kan cari takwilnya ini, mencari fitnah, mencari kekacauan ini orang seperti ini. Kenapa? Karena hatinya zayghun, ada goncang di situ, ada keraguan-raguan, tidak yakin. Inna sholata kanat
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oh, saya sudah baik berarti tidak perlu sholat. Dibalik-balik, dibolak-balik artinya, sehingga kacau. Syariat ini menjadi tidak jelas. Begitu pula tentang kewajiban berhijab misalnya, berjilbab misalnya. Itu agar seorang perempuan muslimah tidak diganggu. Kalau sudah aman berarti tidak perlu berjilbab. Ini bolak-balik. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayg. Tapi sikap orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, wa ammal ladzina amanu warasikhuna fil ilmi, disambung oleh Allah warasikhuna fil ilmi, dan orang yang rasikh, pemikirannya, ilmunya mendalam. Ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna kullum min 'indi rabbina amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Kami yakin semua ayat yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan sesungguhnya tidak dapat mengambil pelajaran dari Al-Qur'an itu kecuali orang-orang yang punya pikiran dan hati yang jernih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup sekaligus pesan, masih dalam momentum bulan Ramadan ini, mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Keluarga kita, anak-anak kita, dekatkan dengan Al-Qur'an. Hiasi rumah kita dengan Al-Qur'an. Jangan biarkan Al-Qur'an mushaf kita berdebu karena tidak pernah dibuka. Jangan biarkan aplikasi di handphone kita yang canggih-canggih itu berlalu tanpa ada Al-Qur'an di dalamnya. Pastikan Al-Qur'an senantiasa menghiasi kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.